Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Zuhrotunisa, NIM T20194135. Nah, sebelum kita memulai materinya, saya mau menanyakan terlebih dahulu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penilaian sikap. Nah, penilaian sikap merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakter atau perilaku siswa di kelas atau luar kelas, dalam sosial maupun spiritual. Kemudian, penilaian sikap juga menjadi hasil pendidikan untuk mengontrol atau membimbing perkembangan sikap siswa selama belajar di sekolah. Tujuan utama dari penilaian sikap oleh guru adalah untuk mendapat feedback atau umpan balik. Nah, umpan balik ini berguna sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar bagi guru maupun siswa. Sekaligus juga untuk mengadakan program perbaikan bagi para peserta didik. Nah, di samping itu, penilaian sikap dimaksudkan juga untuk mengetahui capaian perkembangan sikap peserta didik dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku peserta didik sesuai butir-butir nilai dari kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Nah, berikutnya, menurut Marzano dan Pickering pada tahun 1997 terdapat 5 dimensi belajar. Nah, itu diantaranya yang pertama, sikap dan persepsi. Peran guru dalam belajar yaitu membantu peserta didik mengembangkan sikap dan persepsi positif tentang iklim belajar di kelas. Kemudian yang kedua, membantu peserta didik mengembangkan sikap dan persepsi positif tentang tugas-tugas belajar di kelas. Nah, dimensi belajar yang kedua yaitu memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Yang pertama, peran guru dalam belajar yaitu membantu peserta didik memperoleh pengetahuan deklaratif. Kemudian yang kedua, membantu peserta didik memperoleh pengetahuan prosedural. Dan dimensi yang ketiga, memperluas dan menyaring pengetahuan. Di sini peran guru dalam belajar yang pertama, membantu peserta didik mengembangkan proses penalaran kompleks. Kemudian dimensi yang keempat yaitu menggunakan pengetahuan secara bermakna. Di sini peran guru dalam belajar yaitu membantu peserta didik mengembangkan proses penalaran kompleks. Kemudian dimensi yang ketiga yang kelima atau yang terakhir yaitu habits of minds, perilaku berpikir. Di sini peran guru dalam belajar yaitu membantu peserta didik mengembangkan perilaku berpikir produktif. Nah, mendorong dimensi perilaku berpikir. Nah, di sini seperti berpikir kritis, berpikir kreatif, pengaturan diri dalam berpikir. Kemudian yang berikutnya adalah macam-macam teknik penilaian sikap. Nah, penilaian sikap dilakukan dengan 3 teknik, yaitu yang pertama observasi, yang kedua penilaian diri, dan yang ketiga penilaian antar teman. Nah, penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik yang hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu data konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Nah, tadi kan macam-macamnya ada 3. Nah, di sini yang pertama yaitu observasi. Nah, observasi adalah penilaian sikap dengan teknik observasi dapat dilakukan menggunakan lembar observasi. Nah, lembar observasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk memudahkan penyusunan laporan hasil pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, observasi di sini itu ada 2. Yang pertama observasi terbuka. Nah, observasi terbuka di sini yaitu instrumen yang digunakan pendidik untuk mencatat perilaku peserta didik secara alami.
Penilaian perilaku peserta didik tidak hanya berdasarkan pada hasil pengamatan langsung oleh pendidik, wali kelas, dan guru BK, melainkan mencatat informasi lain yang dianggap relevan dan valid dan dari berbagai sumber. Kemudian observasi yang kedua yaitu observasi tertutup. Nah, observasi tertutup ini ketika menggunakan lembar observasi tertutup, pendidik menentukan secara sistematis butir-butir perilaku yang akan diobservasi beserta indikator-indikatornya. Nah, untuk lebih jelasnya, yang kedua, macam penilaian sikap yang kedua yaitu penilaian diri. Penilaian diri dalam penilaian sikap merupakan teknik penilaian terhadap diri sendiri, terhadap peserta didik, dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Kemudian instrumen penilaian diri dapat berupa lembar penilaian diri yang berisi butir-butir pernyataan sikap positif yang diharapkan dengan menggunakan kolom ya dan tidak, atau dapat juga menggunakan skala Richter. Kemudian macam yang ketiga yaitu penilaian antar teman. Nah, penilaian antar teman merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang peserta didik atau penilai terhadap peserta didik yang lain terkait dengan sikap atau perilaku peserta didik yang dinilai. Jadi penilaian antar teman ini yang menilai adalah temannya, seperti itu. Kemudian sebagaimana penilaian diri, hasil penilaian antar teman dapat digunakan sebagai data konfirmasi. Selain itu, penilaian antar teman juga dapat digunakan untuk menumbuhkan beberapa nilai seperti kejujuran, tenggang rasa, dan saling menghargai. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut akan saya berikan contoh format penilaian sikap teknik observasi. Nah, ini yang pertama merupakan pedoman sikap spiritual. Jadi formatnya seperti itu, bisa dilihat pada gambar di samping. Oke, dan untuk yang kedua yaitu contoh pedoman observasi sikap jujur. Seperti ini bentuk formatnya. Kemudian yang ketiga itu ada contoh observasi sikap disiplin. Kemudian yang berikutnya ada pedoman observasi sikap tanggung jawab. Setelah itu yang berikutnya ada pedoman observasi sikap toleransi, formatnya seperti itu. Berikutnya ada pedoman observasi gotong royong. Kemudian yang berikutnya ada pedoman observasi sikap santun. Dan ini contoh yang berikutnya ada pedoman observasi sikap percaya diri. Nah, atau bisa juga menggunakan lembar pengamatan sikap seperti yang ada di gambar tersebut. Oke. Nah, untuk yang penilaian sikap, penilaian diri dan penilaian sikap yang antar teman itu dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.